semuanya, ketemu lagi di channel saya Ismiati Official. Kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Sebagai makhluk hidup, bernapas merupakan salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, manusia ini sebagai makhluk hidup pastinya juga bernapas. Nah, manusia bernapas menggunakan alat pernafasan yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, alat pernafasan yang digunakan pada manusia itu apa aja sih? Kita akan belajar pada video kali ini secara tuntas tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kali ini kita akan membahas tentang alat-alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan pada manusia itu memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Alat pernafasan pada manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, kali ini kita akan membahas alat-alat pernafasan ini dan juga fungsinya. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan alat pernafasan paling awal yang dilalui udara. Jadi, sebelum udara melalui sistem pernafasan yang lengkap, udara masuk pertama kali melalui hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat yang pertama, rambut kecil atau silia. Ini bisa dilihat, rambut kecil atau silia berada di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Jadi saat kita menghirup udara melalui hidung, apabila udara tersebut mengandung kotoran, maka akan disaring oleh rambut silia. Kemudian, ada yang namanya selaput lendir. Nah, selaput lendir ini menghasilkan lendir, berfungsi untuk menangkap udara kotor yang lolos oleh saringan rambut kecil. Jadi, setelah udara disaring oleh rambut kecil, jika udara tersebut masih ada kotoran yang ikut masuk ke dalam, maka akan disaring kembali oleh lendir. Seperti itu. Yang kedua, setelah melalui hidung, udara akan masuk ke dalam faring. Apa yang dinamakan faring? Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernafasan dan jalan makanan. Nah, jadi di dalam faring ini ada dua jalan, ada dua jalur di sini persimpangan antara persimpangan jalan untuk makanan dan jalan untuk pernafasan. Jadi, ketika kita biasanya kalau kita makan, kita itu keselak, itu biasanya makanan kita tidak masuk ke jalur makanan, tapi masuknya ke jalur pernafasan. Itulah yang menyebabkan biasanya keselak. Nah, itu penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu karena biasanya kita makan sambil bicara. Itu bisa menyebabkan keselak. Kemudian, fungsi dari faring itu apa? Fungsinya untuk menghantarkan udara menuju laring. Ini dia laring. Setelah udara masuk ke faring, maka udara akan berjalan dan masuk ke dalam laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Nah, di dalam laring ini ada yang dinamakan selaput suara yang ketegangannya diatur
oleh serabut-serabut otot, sehingga dapat menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Pakal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok atau yang dinamakan dengan epiglotis. Fungsinya dari laring apa sebagai jalan udara menuju trakea? Trakea itu berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau seperti huruf C. Ini nih, seperti huruf C. Kemudian setelah udara melalui trakea, maka udara akan masuk ke dalam percabangan dari trakea. Percabangan dari trakea ini dinamakan dengan bronkus. Dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah itu, setelah melewati bronkus, udara akan memasuki percabangan dari bronkus yang dinamakan dengan bronkeolus. Setelah udara melewati bronkeolus, maka udara akan memasuki yang namanya alveolus. Ini dia alveolus. Apa sih yang dinamakan alveolus? Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus atau gelembung paru-paru yang sangat tipis tetapi elastis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Pada alveolus inilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Itulah tadi beberapa pembahasan kita tentang alat-alat pernafasan pada manusia. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian tentang seputar IPA. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel saya Ismiati Official karena di sini masih banyak materi-materi pendidikan yang akan saya sampaikan. Terima kasih.